Salam untuk semua. Malam ini kita Banten buka lagi perbincangan tentang Banten Girang. Ada narasumber kita dari Kesepuhan Banten Girang, Bapak Muhammad Mahdi. Kita malam ini kira-kira ngobrol tentang kaitannya Banten Girang dengan Baduy ini. Kemudian kalau narasi tentang Baduy kan tentu saja sudah sangat luar biasa. Penelitian, hasil-hasil penelitian tentang Baduy. Nah, cuma kali ini Banten merasa perlu juga membuka kaitannya Banten Girang dan Baduy, karena yang kita tahu bahwa yang Banten Girang adalah bagian dari Pajajaran, dan kemudian ada sejarahnya tentang ketika Islam datang yang dibawa oleh Syarif Hidayatullah dengan anaknya Sultan Hasanuddin, dan kemudian ada dinamika ya, kira-kira bahasanya begitu, dengan masyarakat lokal, masyarakat Banten, yang kemudian terbagi, ada yang kemudian mengikuti Islam sebagai ajaran agama baru, dan tetapi ada masyarakat yang masih tetap menganut agama sebelumnya, kalau bisa disebut agama yang bisa disebut Sundawiwitan ya, Sundawiwitan, atau nanti kalau dari masyarakat Baduy itu ada istilah Islam Sunda Wiwitan. Nah, kayaknya gimana nih kalau dari perspektif Kesepuhan Banten Girang membuka hubungan itu seperti apa ini? Silakan Pak Nabu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, malam ini kita coba ya membuka takdir baik sejarah Banten Girang dan bentuk keterikatannya, baik mungkin dengan Pakuan, Pajajaran, ataupun Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya ungkapkan malam ini bisa menjadi bahan kajian buat semua, menjadi bahan renungan, dan menjadikan manfaat untuk kita semua. Baik, terikatan Baduy di sini, dari mana kronologinya rakyat Baduy? Rakyat Baduy adalah masyarakat pribumi di ranah Pakuan. Jadi jangan sebut Baduy itu masyarakat Pajajaran.
Ya mungkin mereka warga Baduy tidak menerima kalau dari bahasa Pajajaran. Karena di zaman era Pajajaran itu kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Pakuan ini bukan satu dua. Ini yang belum diketahui secara masyarakat secara keseluruhan. Di bawah Tarumanegara mengeluarkan ibaratnya kerajaan-kerajaan kecil di tataran Pakuan. Yang wajib kita ketahui, wilayah mana Pakuan itu? Wilayah Pakuan itu antaranya di sini dari Banten sampai Cianjur, berbatas dengan Cianjur sampai ke Brebes. Tegal, sampai di situ bahasanya Tegal, di situ ada bahasa Tegal di situ. Kalau Brebes Tegal, itu wilayah Pakuan. Jadi ngambil daerah wilayah utara. Sedangkan Galuh ngambil ke daerah selatan. Oh iya. Yang berbatas di ujungnya nanti Pemalang sampai berbatas dengan sebelah Gunung Slamet ke daerah sini. Jadi bagian barat Jawa Tengah, bagian barat Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sebagian Jawa Tengah itu masuk ke sini. Batas Gunung Slamet. Itu alhamdulillah sudah saya kaji dan sudah saya uji juga, sudah saya susuri sampai Gunung Slamet pada waktu tahun 2017, kemarin 2018 saya sudah sampai di sana mengaji kebenaran tentang bahasa Sunda ya. Wilayah teritorial Sunda. Karena di situ ada pada zamannya itu jatuh ketentuan bab Pajajaran. Pajajaran itu pas di zaman era Aki Prabu Raden Pemanah-Rasa, Prabu Siliwangi. Yang dikenal dengan itu ya? Ya, Prabu Siliwangi. Ya. Ya. Karena banyak persepsi juga kan Prabu Siliwangi itu dari ke atasnya juga maupun ke Aki Santan maupun ke yang lainnya itu kan Prabu Siliwangi. Padahal jatuhnya Prabu Pajajaran, jatuhnya Prabu Siliwangi, jatuhnya di Aki Raden Pemanah-Rasa. Itu sudah kesepakatan seluruh persekutuan baik dan ketentuan dari Gusti. Jatuhnya Siliwangi Prabu Pajajaran itu di zaman Prabu Siliwangi Raden Pemanah-Rasa. Ini yang menjadi Prabu Siliwangi itu kan ini ya gelar raja-raja Galuh atau Pajajaran? Enggak. Sebenarnya dari zaman sebelumnya maupun dari zaman Prabu Wangi maupun dari raja-raja sebelumnya dan dari kemudian pokoknya itu belum masih merapat ke daerah Galuh dan mempunyai citra Galuh di sini. Gitu, peredaran Galuh dan Pakuan, gitu. Ini masih ada pemilahan. Nah, ketika jatuh di Aki Raden Pemanah-Rasa, maka jatuh di situ ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jatuh perintah di sini Pajajaran sejajarkeun diri anjeun. Dari begitu antara Baduy ibaratnya Banten Girang di Baduy itu kalau masyarakat pribumi Banten bukan ibaratnya apa maksudnya penguasa ya ibaratnya, tapi masyarakat pribumi Banten menjadi simbol mereka. Simbol Pakuan itu yang tersisa itu Allah tetap melestarikan. Allah tetap melestarikan kenapa? Karena itu sebagai simbol buat untuk bisa menjadi bahan kajian kita sebagai para penerus yang mau mengetahui ya ibaratnya ada apa yang mau mengkaji simbol-simbolnya masih ada.
baik dari suku Kalimantan ataupun suku Riau, Asmat ataupun Dayak, sama aja. Juga ada simbol-simbol, ada silsilah tertentu. Begitu. Bila iyalah sesuai ketentuan Allah itu tidak bisa, ya ibaratnya dihilangkan, karena itu menjadi bab. Kalau kita kaji, ya pasti ada simbol-simbol tertentu yang Allah tetapkan bagi mereka dengan keberadaan mereka. Cuma memang kan dalam sejarah tertulis itu baru tertulis sekitar abad kelima ya. Sehingga ada catatan sejarah itu. Sehingga kemudian rekonstruksi atau merekonstruksi sejarah sejak dulu misalnya Nabi Adam sampai ke sini, masa kalian, masa itu ya sulit karena tidak ada catatan sejarahnya. Walaupun tentu saja ada, kalau tadi disebut simbol-simbol itu ada ketersambungan narasi mungkin di kalangan pelaku sejarah atau orang-orang yang orang-orang khusus tertentu gitu yang diamanahi untuk menyambungkan historisitas itu. Ya, kalau saya kan ibaratnya kenapa terbentur juga karena kita pakai dari faktor ekonomi, karena dari daya untuk menggali sebuah yang menjadi sebuah kepercayaan, keyakinan itu kan tidak gampang, tidak mudah. Biayanya cukup lumayan juga, ngoprek-ngoprek membuka sejarah itu. Nah, Ya kalau bab Sunda, ya kan sekarang kan lagi dibuka tuh, ya ibaratnya kan Gunung Padang. Ya mudah-mudahan dari itu juga kan para tim ilmiah ya alam bisa ya untuk bisa enggak gitu. Karena kalau membuka Gunung Padang itu untuk menuju ke ranah Sunda, itu akan menuju ke ranah Sunda karena simbol Sunda itu ya salah satunya Gunung Padang kan antara Galuh Pakuan gitu kan, itu sebagai batas di Sunda kan gitu, itu pertengahan Sunda kan, antara Galuh dan Pakuan itu Gunung Padang, itu menjadi cerminan Sunda. Menjadi fakta sejarah bahwa ada peradaban Sunda. Karena kalau dibuka nanti itu pasti keilmuan. Kalau memahami ini nanti kalau dibuka pas di zaman era Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam itu akan ya ibaratnya apa, membuka tabir yang sungguh wah gitu ya. Dan ya mungkin juga ternyata gitu kan ada apa dengan Indonesia, ternyata itu salah satu bentuk bahan kajian untuk mereka. Karena yang saya pahami, yang saya kaji itu salah satu Gunung Padang itu salah satu simbol Sunda. Dan sejarah yang selama ini tertulis, perspektif Barat misalnya atau Eropa sentris nanti akan rasa-rasanya berbalik ya. Gitu ya. Rasa-rasanya ya harus dekonstruksi gitu perspektif itu karena ada fakta sejarah, misalnya ya Gunung Padang ya sekarang ini sudah mulai di banyak peneliti ya sangat tertarik untuk menggali itu, baik dari sisi antropologisnya, dari sisi ya interdisipliner lah.
pastilah. Ya sebenarnya kan dari dulu juga Allah tidak menutupi segala ketentuan-ketentuan itu, Allah tidak tutupi kalau mereka tidak membantah tentang keturunan. Karena dengan bahasa aja kalau kita diukur, seharusnya kalau para ilmuwan, gitu kan, kalau para ilmuwan itu kan ada sesi masing-masing, gitu kan. Oke, ini dari alam, dari posisi, itu kan ada juga ilmuwan itu dari nama juga. Dari? Ya dari nama-nama, simbol-simbol wilayah juga kan harus bisa mengkaji tentang ketentuan itu. Kan itu yang Allah tegakkan sekarang sebagai simbol, sebagai ketentuan pada wilayah, suatu wilayah gitu kan. Iya. Ya seperti halnya Sunda, ada apa dengan Sunda kan gitu kan. Nah, belum dengan Indonesia, ada apa dengan Indonesia? Apa sih sebenarnya Indonesia maknanya kan? Indonesia. Orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis, orang Australia, orang Asia, Mesir, ya ibarat Eropa. Indonesia tahu Indonesia. Indung kabehan tah Indonesia bakal ngalahirkeun, bakal lelorkeun gigit-gigit di antara benua ieu di Indonesia gitu. Makanya kudu datang ke Indonesia, kudu lagi sungkem ke ibu, ke bantuan ibu, kasusah ibu di dia bangun babarengan. Jangan kemaslahatan kabehan. Udah datang ke Indonesia nggak syukur nggak rusak tanah Indonesia. Oh iya, kok dibawa anak keluar? Ujung-ujungnya manfaat, mual. Bisa ke? Red Freeport di angkutan ke Amerika bisa makanya tante Amerika. Wow. Tidak barokah. Kalau bahasa agama. Oh, barokah nanti. Oh, izin aja di kawasan. Iya ya. Coba sungkem bareng-bareng. Kabeh di masyarakat di dunia nugarana manusia bareng-bareng ya urus alam yang sapangusia akarat ini digelarkeun kami itu tah ieu sini anu indah gitu kan. Berarti kalau merujuk ke sejarah ini konferensi Asia Afrika itu ada konteks ya. Indonesia ini punya konteks gitu. Tidak bakal lepas dari itu, tidak bakal bisa dihapus. Sudah ketentuan seperti itu kalau mariaki ya sebenarnya karena kita mengkaji itu kan menjadi ketentuan itu nggak bakal bisa dihapus. Ya seperti halnya Islam, Kanjeng Baginda Rasul cuma nyampurnakeun bahasa keyakinan anu terdahulu. Ya kabeh di awal lagi Islam itu. Al-Islamu dini politika mencetulah diturunkan keyakinan kepercayaan ku Gusti Allah ka dunia ieu kan saukur hiji al-Islamu dini politika. Al-Islam eta ditegakkeun nya kabehan. Da Gusti Allah nyiptakeun makhluk ieu lain dek jadi roh gahalan ka sebelum kana jero neraka. Apa Gusti Allah nyiptakeun makhluk anu disiksa gitu. Ya. Atuh pan tina dirina tina nurna. Diciptakan Nur Muhammad tidak Nur Muhammad diciptakan kabeh makhluk. Namun ibaratnya atau jahiyah yang ketentuan anu kawasan dalam teknik sama. Tapi kunaon dia yakin gitu? Karena ayat pembeda di diri. Dia ninggalkan air diciptakan dia tentu selaras sendirian. Namun tugas dia itu ajaran kemuncet ikut pun karena kita nyaksi ayatnya diri. Nah ketentuan malah pas sebagai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau orang Amerika mau, orang Inggris mau, orang Eropa, orang Australia kabeh di negara. Lamun hayang senang kudu balik ke dia, ke Indonesia. Kudu sungkem ke Indonesia. Kayak itu. Wow. Kudu menghormatan ieu ngaranna ibu. Udah datang ka dieu cenah ngajajah. Bisa gitu aja di Indonesia. Jajah Indonesia, nyiksa orang Indonesia kan rusak hutan negara Indonesia. Lain negara Indonesia nu hancur, tapi manehna bakal dirusak pun kawasan. Karena ingkar tidak izin. Boleh, dilakukan silakan. Jepang ngarogahala orang Indonesia bisa kalau lebih. Oh, Hiroshima Nagasaki, Jepang, Amerika.
Satu kita. Ulah kelelewihan dari seorang Indonesia, dia reksa puas sugi moal. Dia didatangkan ke Indonesia kudu lagi, hormat kita orang Indonesia, bantu orang Indonesia, kita darah datang ya tadi, kita hormat, kita bantu. Sesuai tadi jadi falsafah mana? Tuh, kabeh kudu sing kita. Barang saja lamun hayang rapi di dunia, lamun hayang rapi di negara, saja jajarkeun. Nek ribu, nek aya pemalingan, alat tuh bisa jajar enggak tahu tuh. Lagi nah, masih bukan ngalampung. Jadi ada ininya dong, ada itu dengan pajajaran anyap dong. Nah, kalau mau misal pajajaran kita nggak fokus ke situ. Kalau mari pribadi nggak bahas-bahas. Karena kalau kita dibilang di Islam itu ya karena kita sudah memahami apa, kalau belajar kita bersama-sama belajar mengkaji tentang berislaman atau disitulah ada poin-poin dan ketentuan yang harus ditetapkan antar kebersamaan, antar jamaah dan sunnah ketentuan yang harus kita baca dari sunatullah adanya ini, adanya para dewi, adanya para dewa, adanya para nabi, adanya para wali seperti apa. Kan kita harus memahami kronologi ketentuan Allah seperti apa. Jadi bukan cuma itu para wali, itu para nabi, asli kamu dengan menghormati menuhankan mereka. Itu kan perbuatan yang udah pengingkaran. Menyimpang. Maksudnya menyimpang berlebihan ya. Kalau dalam Islam kan cuma gini doang palingnya, meninggalin kaulah Gusti. Bagaimana melepaskan jati diri ini ya kepada melepaskan jati diri, memfanakan diri kita bagaimana agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sunda itu sudah dari dulu, itu ajaran itu sudah ditetapkan. Makanya terakhir dari simbol gitu kan, yang datang ke Hakimuddin Laidikusuma sebagai tokoh utama, ya ibaratkan peran dari Banten Girang Akhir, kerajaan Banten Girang Akhir. Dia cari air kehidupan, tapi apa? Matikan dari kamu. Nyumput di ruang tanah, melepaskan sisi-sisi keduniawian, melawan segala sesuatu tadi situ baru kamu air kehidupan. Ternyata Allahu Rabbi. Siapa guru beliau? Mama Nurjati. Siapa yang ini? Kan jangan Mama. Mama saya Nurjati. Mengarah. Coba. Sebelum itu siapa? Bukan aku sadar tidak itu. Iya. Bukan. Kanjeng Mama itu ya salah satu tokoh yang kesini. Dari rombongan dia dari bagaimana kanjeng kita Rasul. Dia yang tahu gitu kan. Dia yang mengkaji proses perjalanan kesundaan seperti apa. Makanya dia tidak banyak tanya ketika beliau masuk ke sini dari Mama Nurjati. Dia tidak karena apa yang beliau pahami, karena beliau itu ya ibaratnya seorang pejalan ya, seperti halnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Dia itu sebagai pejalan peneliti loh. Ketika masuk ke sini dilihat ya prosesnya ibaratnya perjalanan orang-orang Baduy ya seperti itu ibaratnya perjalanan orang Baduy. Ini ajaran Islam lah. Jadi ya? Gila. Makanya gak banyak komplain. Gua cuma ngelurusin doang. Nih. Berarti untuk makanya nggak gembar-gembor. Nggak gembar itu gembar banyak maksudnya. Wah, amper-amperan gitu. Nah, udah nyantai aja. Kanjeng Mama. Di sini yang seperti halnya itu makam kan salah satu di daerah Sibasurat ada makamnya. Ya.
nggak tahu orang coba surat tahu nggak tuh tadi. Luar biasa perjalanan aman. Jadi Banten ini kita sebagai orang Banten ini ya, sebagai orang Banten, sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, wah kita benar-benar banyak. Jadi bentuk kajian, ya kita harus benar-benar mencermati segala ketentuan yang Allah tetapkan, baik untuk kita maupun alam. Maksudnya alam udah seperti ini situasi. Ya katanya sudah terlalu alamnya juga sudah tua. Udah akhir zaman. Udah akhir zaman. Aja kan kalau sekarang kan para pemimpin ataupun orang-orangnya yang mungkin banyak harta berpikir itu berjalan 100 tahun ke depan. Padahal kecapean. Kalau saya mau aja mikir besok ke bagaimana, gitu aja udah. Mau ngesinggung, apa terus apa yang harus kita lakukan? Ini kan berpikirnya kebanyakan. Kalau di zaman Pak Harto ini ngurus Indonesia cuma realita, rencana pembangunan 5 tahun. Udah gitu aja udah diproses. Itu dalam sesi pembangunan negara kan? Apa yang dianggarkan ini dalam sesi 5 tahun? Iya, tertuang dalam GBHN. Itulah ini. Lah kalau ini woi 9 tahun, 40 tahun ke depan sekian, kayak belum bisa lihat aja kita tentang bagaimana kalau dibom, gimana kalau digempa. Gimana kalau Allah tidak ada ridho? Jadi kalau Allah mau merusak ini alam, lama kita mau mencapai-capai. Karena apa? Ya, karena mungkin kalau kita maunya ada ridhonya aja bisa jadi kita awet. Tapi kalau nggak ada ridho nggak apa-apa. Bisa jadi itu hal yang bajil. Nggak bakal berujung. Tidak sampai kepada Baldatun Tayyibatun Warabin Ghafur. Kalau membangunnya dengan nafsu, jangan sampai lah. ya. Karena itu kan Allah yang ridho, bukan perbuatan kita. Kalau kitanya tidak bisa melepaskan diri, gitu kan, dari hawa nafsu kita nggak bakal tercipta negara itu nggak bakal. Makanya kembali ke jati diri, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia untuk membentuk satu tatanan kehidupan yang berbangsa, bernegara, berakidah, akidahnya mana? Berdasarnya mana kalau di negara kita? Pancasila sudah terjadi. Wujudkan Pancasila, udah itu pasti terjadi. Negeri yang Baldatun Tayyibatun Warabin Ghafur sudah pasti terjadi di Indonesia. Kalau Pancasila itu berdiri, ya sudah pasti. Karena kalau ngaji rukun Islam berat. Orang Indonesia, tapi orang Arab, orang Indonesia orang. Terus kan Pancasila, nah itu norma-norma Ngaji Pancasila ya. Nanti dari saya di Banten atau Musbaya dia aja ngaji Pancasila ada orang-orang Indonesia, orang Arab. ya artinya. Tapi kalau disandarkan dengan rukun Islam, dengan rukun Islam, gitu kan, itu Pancasila, klop, gitu dah. Nah, udah anak-anak ketetaknya ini. Lu diarahkan, lu diajarkan guru bahasa di negara tentuan eta kurang untuk tujuh, enak, hasilnya Pancasila. iya, tugas manusia tak Pancasila. Makanya sungguh suatu yang indah Pancasila, mengambil secara pengkajian balik kan juga Rasul memberikan hikayat itu menganugerahkan kepada orang Indonesia, khususnya orang Sunda, tah piagam Madinah pancet di negara anjir. Piagam Madinah. Karena mengaji Islam sudah di dia Islam arti zaman para wali tidak. Dan di zaman era yang baginda Rasul
terus kasih Islam mau tadi lagi Islam jadi itu nah zaman Pak tuh ini kan apa Dari kisah ke Rasulullah. iya itu kan masa makanya banyak tuh patung-patung keluar ke sini masuk ke Indonesia itu zaman Patro itu daerah zaman Patro masuk ajaran Buddha yang penggeseran kan dari Manggalan ke Kelana itu masuknya kembali di zaman Patro era-era zaman Patro makanya di sini masih ada